Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Miniwati dengan NIM 85861411, jurusan PG PAUD, semester 7, mata kuliah Filsafat Ilmu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membangun ilmu pengetahuan yang kokoh dan bermakna. Dasar-dasar filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, metode, dan nilai ilmu pengetahuan. Setiap ilmuwan perlu memahaminya untuk membangun penelitian yang kokoh dan bermakna. 3 pilar utama filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau apa yang ada. Pertanyaan sentralnya, apa yang benar-benar ada di dunia ini. Peran ontologi dalam ilmu pengetahuan adalah mendefinisikan objek dan ruang lingkup setiap disiplin ilmu, membantu membedakan fakta dan fiksi, menjadi landasan untuk memahami realitas. Contoh, pertanyaan ontologis. Apakah gravitasi itu nyata? Apakah cinta itu nyata? Apakah angka benar-benar ada? Itu adalah contoh pertanyaan. Pilar yang pertama itu ontologi. Ontologi dari abstrak ke konkret, memahami berbagai tingkatan realitas dalam ontologi. Realitas fisik mencakup objek, materi, dan energi yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Ini adalah dasar dari ilmu-ilmu alam seperti fisika dan kimia. Kalau realitas biologis dan sosialnya meliputi kehidupan organisme, masyarakat, budaya, dan institusi. Memerlukan pendekatan ilmiah yang berbeda seperti biologi, sosiologi, dan mikropologi. Pilar yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan dan cara kita mengetahui sesuatu. Pertanyaan sentralnya, bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu itu? Epistemologi menyediakan metode untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan membedakan pengetahuan ilmiah dari sekedar kepercayaan atau opini. Sekedar kebenaran ilmiah harus objektif, terukur dan dapat. Epistemologi tangga menuju pengetahuan. Ada observasi, hipotesis, eksperimen analisis, dan teori hukum ilmiah. Pilar yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai ilmu digunakan. Aksiologi memastikan bahwa ilmu pengetahuan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindari kerugian. Terdapat dua dimensi utama, nilai kegunaannya, praktis, dan nilai moral etis, pertanggungjawaban. Ilmu tanpa aksiologi dapat menjadi teknologi tanpa etika berpotensi merugikan manusia. Aksiologi kompas moral ilmuwan, contohnya ada kejujuran dan integritas data, penghormatan subjek penelitian, dan transparansi dan dampak jangka panjang. 3 pilar saling menguatkan. Dari ontologi, tanpa epistemologi, ontologi hanya menyediakan objek kajian yang metode untuk mengetahuinya. Fondasi realitas membutuhkan cara validasi. Epistemologi tanpa ontologi, epistemologi hanya menyediakan metode tanpa objek yang jelas. Cara mengetahui membutuhkan sesuatu untuk diketahui. Aksiologi tanpa aksiologi, kedua pilar menghasilkan ilmu tanpa arah dan tanggung jawab, nilai memberikan makna dan tujuan. Contoh nyata pengembangan obat baru. Penerap ontologi mendefinisikan objek kajian penyakit sebagai
entitas, virus sebagai agen patogen, sel tubuh sebagai target memahami hakikat realitas biologis yang akan diteliti dan diintervensi. Epistemologi, metode memperoleh pengetahuan valid, uji laboratorium in vitro, uji klinis fase 1-3, analisis statistik per review memastikan kebenaran ilmiah melalui prosedur sistematis. Aksiologi, nilai dan tujuan riset menyembuhkan pasien, menjamin keselamatan, memastikan aksesibilitas, harga terjangkau, ilmu pengetahuan yang bermakna bagi kemanusiaan. Kesimpulan dari topik ini adalah memahami 3 pilar filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk pemikiran kritis dan reflektif. Ilmu pengetahuan bukan hanya tentang fakta, tetapi juga makna dan tanggung jawab. Setiap penelitian harus menjawab apa, bagaimana, untuk apa. Ilmu pengetahuan yang baik dibangun di atas fondasi filosofis yang kuat. Mari menjadi ilmuwan yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijaksana, memadukan kebenaran, metode, dan mulai dalam step langkah penelitian kita. Demikian topik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.